Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Munawar dengan NIM 240600058. Baik, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan sebuah modul yang telah saya rancang, yaitu di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, teman-teman, di sini ada kompetensi awal. Kompetensi awal yaitu peserta didik dapat memahami pengertian dongeng dan tokoh-tokoh dalam dongeng. Peserta didik juga dapat mengidentifikasi pesan moral yang terkandung di dalam dongeng. Kemudian peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok atau untuk menganalisis sebuah dongeng. Kemudian ada profil pelajar bahasa Indonesia. Yang pertama ada beriman, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kemudian berkebinekaan global. Kemudian ada sarana dan prasarana atau alat bahan. Yang pertama ada buku bahasa Indonesia kelas 3, kemudian yang kedua ada YouTube. Kemudian target peserta didik yaitu peserta didik reguler. Jumlah peserta didik minimal 15 orang, maksimalnya 25 orang. Kemudian ada model pembelajaran. Model pembelajaran berupa pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada materi pokok. Pengertian yang pertama ada pengertian dongeng. Kemudian yang kedua ada tokoh-tokoh di dalam dongeng. Lanjut ke kompetensi inti, yaitu tujuan kegiatan pembelajaran. Menilai pengetahuan dasar, mengetahui sejumlah mana pemahaman peserta didik tentang materi yang akan dipelajari, mendapatkan gambaran kemampuan, mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat, mendorong kemandirian belajar, membantu peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka, menyesuaikan kurikulum, kemungkinan pengajar untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan level kemampuan peserta didik dalam membangun motivasi. Kemudian meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan memberikan umpan balik tentang kemampuan mereka. Kemudian ada pemahaman bermakna, yaitu mengenal dongeng dan tokoh-tokoh dongeng. Selanjutnya, yaitu pertanyaan pematik. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan dongeng? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 judul dongeng yang pernah kamu dengar atau baca. Baik, di sini ada langkah-langkah kegiatan. Itu dengan model PBL atau Problem Based Learning. Kemudian ada kegiatan yaitu pendahuluan, deskripsi kegiatan yang pertama yaitu kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh salah seorang siswa. Terus yang ketiga, setelah berdoa dilanjutkan dengan membaca juz amma. Kalau yang keempat dilanjutkan dengan dengan pembiasaan membaca buku secara bacaan bermutu. Yang kelima, siswa diberikan motivasi dalam bentuk yel-yel atau tepuk semangat agar siswa juga lebih semangat dalam belajar. Yang keenam, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Pada kegiatan ini dialokasikan waktu yaitu dengan 10 menit. Baik, selanjutnya yaitu inti penyajian kelas atau klasikal. Yang pertama, guru memberikan pertanyaan pematik seperti apa itu dongeng? Dongeng adalah sebuah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Kemudian, apakah kalian pernah membaca atau mendengarkan dongeng? Kalau pernah, dongeng apa saja? Coba sebutkan judulnya. Nah, yang kedua, sebelum itu Bapak akan menceritakan suatu dongeng. Tolong disimak baik-baik ya. Di akhir cerita, Bapak akan bertanya siapa yang tahu judul dari cerita yang Bapak bacakan tadi. Kemudian, siapa saja tokoh yang ada pada cerita tersebut. Pesan apa yang bisa kita dapat dari cerita tersebut. Nah, yang ketiga, sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Lalu, Bapak akan memberikan penugasan terhadap masing-masing kelompok. Nah, yang keempat, guru membentuk kelompok lalu memberikan penugasan. Yang kelima, guru memberikan waktu untuk anak-anak dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang keenam,
Setelah selesai, guru meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Nah, mengenai inti ini dialokasikan waktu 45 menit. Yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama, siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Dalam yang kedua, siswa dan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Kemudian yang ketiga, siswa mencatat kesimpulan pembelajaran hari ini di buku catatan siswa. Yang keempat, kegiatan pembelajaran selesai, kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa. Nah, kegiatan penutup ini dialokasikan selama 5 menit. Kemudian ada asesmen, kegiatan pengayaan dan remedial. Yang pertama, pengertian pengayaan. Pengayaan adalah proses atau kegiatan yang bertujuan untuk memperdalam dan memperluas pemahaman, serta keterampilan peserta didik di luar kurikulum dasar yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengertian remedial. Remedial adalah proses atau kegiatan yang bertujuan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran atau mencapai kompetensi yang diharapkan. Ya, selanjutnya yaitu refleksi. Yang pertama ada refleksi guru. Dongeng memiliki peran penting dalam pendidikan, mengajarkan nilai moral, etika, dan budaya dengan cara menyenangkan. Melalui dongeng, siswa belajar tentang kejujuran, kerja keras, dan toleransi, serta mengembangkan kreativitas meskipun tantangan muncul dalam menarik minat siswa terhadap cerita tradisional. Saya berusaha mengadaptasinya agar lebih relevan dengan minat mereka. Secara keseluruhan, dongeng sangat bermanfaat dalam membentuk karakter siswa. Nah, kemudian ada refleksi murid. Dongeng sangat menarik bagi saya karena penuh petualangan dan pembelajaran hidup. Dari cerita-cerita tersebut, saya belajar tentang nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, dan persahabatan. Dongeng juga mengasah imajinasi saya dan memberi pelajaran yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap bisa mendengar lebih banyak dongeng yang menginspirasi. Baik teman-teman, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.